Setelah sebelumnya menjadi tahanan titipan di Polres Bandara, Jonathan Frizzy, atau yang lebih dikenal dengan nama Ijong, kini resmi dipindahkan ke Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang pada Senin, 14 Juli 2025. Pemindahan ini dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menerima pelimpahan berkas perkara beserta tersangka dari pihak kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan obat keras yang ditemukan dalam vape miliknya. Ijong tiba di lokasi dengan menggunakan mobil tahanan milik kejaksaan. Saat keluar dari kendaraan, ia terlihat berjalan dengan langkah pelan dan sedikit tertatih. Kehadiran awak media yang telah menunggu untuk mendapatkan pernyataan darinya pun tak dihiraukan. Ijong memilih untuk tetap bungkam, hanya mengenakan jaket, topi, dan masker hitam yang menutupi hampir seluruh wajahnya, seolah ingin menghindari sorotan publik. Mundur. Pojok apa di sini, Pak? Sini masuknya. Iya. Sini ya. Stop di sini. Tadi numberin gini. Stop. Ya, Ayo, Bang, apa kabar? Aduh. Sabar. Jong, kabar ya. Kita mau masuk. Bawain. Jong. Kamar ini Bang Ijong. Ini Bang Len, jadi nggak jenguk Bang Ijong. Hubungannya masih apa? Patah dong Ijong. Bang Ijong. Dikit dong Bang Ijong. Ya, baik teman-teman semuanya. Jadi pada hari tanggal 14 resmi Ijong sudah berada di Lapas Pemuda Kota Tangerang. Kita sudah titipkan. Ijong ini ditahan itu sejak 11 Juli ya, pada saat P21 tahap 2, jadi pelimpahan barang bukti dan tersangkanya ke Kejaksaan, kemudian dilakukan penahanan, dititip di Polres, dan sekarang dipindahkan ke Lapas Tangerang ya, Pemuda ya. Nah, yang perlu kami sampaikan yang pertama itu bahkan pada saat P21 tahap 2 tersebut, kondisi kesehatannya masih belum stabil, masih belum baik gitu ya. Namun ya ini emang klien kami ini agak sangat berupaya menghormati proses hukum, dan dia memang ingin ini agar cepat selesai gitu, seperti yang saya pernah bilang sebelumnya gitu. Ijong tetap mengikuti proses hukum, akan tetapi tetap meminta untuk dilakukan penangguhan penahanan. Cuman itu masih kita akan pikirkan dulu, kita dalami dulu apakah penangguhan penahanan ini mempengaruhi apa tidak terhadap kesehatannya. Kondisinya pasti ya, namanya orang nggak pernah berhubungan dengan hukum gitu ya, pasti kondisinya agak terguncang dan shock gitu, dan dengan apalagi kondisi kesehatannya yang belum sempurna dan belum pulih gitu, tentunya perlu mendapat perhatian. Makanya sekarang lagi dilakukan pengecekan baik secara mental, baik pun kesehatan badannya sendiri dari penyakitnya gitu. Dari semua keluarganya Ijong gitu ya, yang mengawal proses hukum dan perkara ini gitu, kita tetap komunikasi dan kita sampaikan bagaimana update-nya, dan mereka support dan membantu lah. Semua tahanan baru yang masuk sini tentunya dalam keadaan sedih, terpukul, dan mengalami shock. Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Tangerang, Made Agung Deja, Jonathan Frizzy atau Ijong akan kembali dititipkan di Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang sambil menunggu jadwal sidang yang dijadwalkan akan ditetapkan dalam 7 hari ke depan. Made Agung menjelaskan bahwa penahanan ini dilakukan untuk mempermudah proses hukum yang sedang berjalan, sekaligus memastikan agar tersangka tetap berada dalam pengawasan ketat pihak berwenang. Hari ini kita limpah perkara ke pengadilan 7 hari. Dari hari ini akan ditetapkan jadwal sidang. Nanti kita info ke teman-teman untuk melakukan sidang pertama di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Jadi kalau untuk Ijong dengan rekan-rekan yang lain sama, dilakukan isolasi selama 2 minggu, kemudian baru dipindahkan ke blok. Itu udah SOP seperti biasa di lapas. Penempatan saat ini khusus tahanan baru sesuai SOP kita laksanakan di kamar mapenaling, masa awal pengenalan lingkungan di dalam lapas. Satu kamar itu tentatif karena bangunan kami didirikan pada tahun 1924 zaman Belanda, berisi kurang lebih 10-20 orang.
Dan mengenai kondisi kesehatannya, pihak Kejari Kota Tangerang menyebutkan bahwa saat ini kondisi Ijong terbilang cukup stabil, meski masih terlihat ada memar di area bekas operasi yang sempat dijalaninya beberapa waktu lalu. Sebelum resmi dititipkan di Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang, Ijong lebih dulu menjalani pemeriksaan medis menyeluruh oleh tim dokter. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ia dinyatakan dalam kondisi layak dan sehat untuk menjalani masa tahanan. Meski begitu, pihak lapas tetap memberlakukan pengawasan medis secara berkala terhadap Ijong. Hal ini dilakukan mengingat adanya riwayat keluhan kesehatan yang pernah dialaminya, sehingga diperlukan pemantauan lebih ketat untuk memastikan kondisinya tetap stabil selama menjalani proses hukum. Untuk kondisi kesehatannya masih dalam keadaan sehat, kemudian cuman masih karena memar. Kemarin tadi malam dilakukan pemeriksaan di Dr. Siloam, cuman masih ada bengkak sedikit. Untuk posisi duduk mereka Ijong masih agak kesusahan, cuman masih agak bengkak aja sedikit. Untuk yang lainnya kesehatannya normal semua berdasarkan hasil daripada keterangan dokter. Tidak ada kekhususan, semua sama, cuman di dalam hari ini diperiksa oleh klinik di lapas, nanti hasilnya biar di lapas di sini tersendiri. Karena kita juga melampirkan hasil dari pemeriksaan kita, dinyatakan sehat ya. Hasilnya normal, cuman diberikan infus, kemudian tidak ada diberikan obat, hanya diberikan antibiotik saja melalui infus. Kalau kanker sementara belum kelihatan, cuman terindikasi masih sangat kecil. Itu dari keterangan Dr. Dio di RSUD Kota Tangerang. Ya, jadi indikasi kanker itu namanya indikasi ya, tetap ada. Itulah yang perlu pengecekan lebih lanjut. Tapi secara fisik tadi kalau kami lihat jalannya masih kurang bagus ya, kurang inilah. Tapi ya tetap kami harus sampaikan bahwa kami percaya sama proses penegakan hukum baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Tangerang ya. Kita percaya prosesnya, namun dan kita lihat juga hak-hak tersangka semuanya kami rasa sudah cukup, namun memang ada upaya-upaya yang kedepannya mungkin akan kami periksa lagi apa yang terbaik buat klien kami. Kondisi Jonathan Fritzi saat ini sedang diperiksa oleh tim dokter kami. Setiap tahanan baru yang datang ke tempat kami, secara aturan harus kita periksa kesehatannya. Dan kami mendapat informasi bahwa Jonathan Fritzi memiliki keluhan terkait kesehatannya. Namun secara umum, beliau dalam keadaan sehat. Itu tergantung dari pemeriksaan dokter kami, tentunya nanti akan kita mintakan second opinion. Jika diperlukan kita rawat di luar, dipemeriksakan di rumah sakit umum daerah setempat, tentunya dengan koordinasi, komunikasi dengan pihak penahan. Saat ini pihak penahan tersebut Kejaksaan dari Tangerang Kota. Di tengah peliknya kasus yang menjerat Jonathan Fritzi, sang kekasih, Ririn Dwi Ariyanti, juga memilih untuk tidak memberikan komentar. Ririn tampak menghindar saat awak media mencoba menanyakan pandangannya terkait situasi yang dihadapi aktor tersebut. Saat ditemui di sebuah acara publik, Ririn terlihat tenang namun tegas dalam menjaga privasinya. Ini nih. Seperti ini saat ini. Sayang. Masih wajib lapor mendampingi juga nggak Pak untuk Kak Ijong? Terakhir ketemu Kak Ijong. Wajib lapor di Polres. Lo yang janjian nih, gue yakin lo yang janjian. Enggak, sedikit ya. Buru-buru mau pulang. Support untuk Kak Ijong Kak.